Baiknya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Kasih semangat ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk mata kuliah pramuka, khususnya di saya ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah dosen kedua ya, Pak Usman. Silakan nanti kalian berkabar dengan beliau ya. Dan syukurnya saya karena di hari terakhirnya ini kalian sudah berseragam pramuka walaupun hanya sebagian ya. Tapi ya setidaknya sudah ada ciri-cirinya biar kayak begitu Aswad ya. Jadi bertepatan dengan hari ini juga adalah kita mau adakan meet ya. Tapi ada syarat-syarat meetnya, yaitu tugas yang kemarin di pekan lalu saya minta kalian untuk buat, yaitu buat prodik. Kan prodi SKU itu kan bagian di dalam mengisi prodiknya, ya tak? Jadi prodik itu, dan kenapa saya mengarah pada prodik itu nanti yang menjadi dasar Anda di dalam mengerjakan soal ujiannya, tugas ujiannya, ujian MIT ya. Jadi berhubungan dengan itu. Kemudian yang kedua, oleh karena sempitnya waktu untuk memeriksa tugas-tugas tes formatifnya yang dari bab 1 sampai bab 11 itu ya, kita tentukan di hari yang lain yang panjang waktunya. Di hari apa? Kalian kosong di dalam sepekan hari apa? Tidak ada. Tidak ada yang kosong, berarti terisi semua. Selasa. Oh nantilah saya kabari kalian lewat WhatsApp grup ya, kapan kira-kira kita lanjutkan tes formatifnya. Dengan catatan selesaikan semua. Jadi semuanya harus terlibat di dalam tes formatif itu ya. Misalnya ada bukunya, di bukunya saja. Dan untuk melibatkan misalnya tidak ada bukunya, tulis saja ya. Jadi semuanya diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam untuk mengecek itu tugas-tugas tes formatifnya. Dan itu juga menjadi dasar penilaian ujian MIT ya. Jadi ujian MIT ini kita samakan dengan ujian final karena kan saya terakhir ujian final, sekolah ujian final bagi saya. Nah sebelum itu silahkan dikumpul semua prodiknya, silahkan dikumpul semua. Yang tidak ada nanti kerja meetnya dalam keadaan kosong. Jadi itu meet kita hari ini berdasarkan prodik yang kalian buatkan ya. Kita kembangkan prodik ini menjadi sebuah program kegiatan pembinaan atau kegiatan latihan harian. Nah, biasanya kan kita sebutkan sebagai kegiatan pembinaan harian yang dalam satu pekan itu biasanya berapa kali kegiatan ya. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu berapa kali kegiatan dalam satu pekan? Biasanya 1 hari kan? 1 hari. Nah, jadi ini kita kembangkan ya. Dari tugas prodik yang kemarin kalian buat ini, itu kan sudah kita klasifikasikan ada 2 jenis penggolongan ya. Karena kan ini mata kuliahnya pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Jadi kita bagi 2 kelompok kemarin kan. Ada yang konsentrasi ke prodik siaga, mula bantu dan tata itu, kemudian ada yang konsentrasi ke
penggalang, ya, ramu, rakit, terap. Nah, itu ada yang konsentrasi. Jadi instruksi tugas meetnya kita hari ini adalah mengembangkan prodi ini. Cara pengembangannya itu mirip-mirip dengan ketika kalian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, ya. Mirip-mirip itu. Prodi ini mirip-mirip silabusnya seorang pembina, ya. Mirip-mirip. Nah, cuma kita kalau di pramuka sebutnya dengan silab prodi. Kemudian kita kembangkan menjadi rencana tindak lanjut, ya. Itu yang kita mau kembangkan hari ini. Jadi buat seperti RPP itu, ya. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup atau akhir, ya. Jadi itu kita kembangkan seperti itu, merujuk pada prodi ini dan tidak boleh melenceng, ya kan? Sebagaimana buat silabus, RPP-nya harus betul-betul sesuai dengan silabusnya, tidak boleh melenceng, ya. Di mata kuliah yang lain kan kalian sudah diajarkan buat RPP kan? Nah, kalau kita ini nama lainnya saja semacam rencana tindak lanjut yang kita buat setiap harinya. Dan tentunya nanti ini kan ada misalnya ini punyanya Miftahul Jannah, dia konsentrasi ke siaga, ya, baik apa itu mula, bantu tata. Cukup satu saja yang dibuat, ya. Misalnya untuk siaga mula materinya itu terkait menghafalkan Dewi Satya dan Dewi Dharma. Mungkin konsentrasinya di situ saja, ya. Tidak mesti dibuatkan semua karena kan mepet waktu, toh? Ya, Pak. Dan nanti setelah kalian buat, masih bagian dari penilaian ujian itu, Anda harus simulasikan, praktekkan. Praktekannya dalam bentuk apa? Tidak mesti lagi saya pantau kalian, tapi cukup kalian buat video pembelajarannya, ya. Buat video pembelajarannya. Mengerti sampai di sini? Mengerti ya? Jadi begitu pula tadi silab RPP tidak boleh melenceng di silab ini, di prodiknya, ya. RTL tidak boleh melenceng dari prodiknya, dan cara mengajarkannya tidak boleh melenceng dari yang kita buat, ya. Tidak boleh melenceng. Apapun yang menjadi materinya, materi pembinaannya atau latihannya tidak boleh melenceng dari situ, ya. Nanti kan saya kontrol itu. Buat video kalian kan sudah diajar membuat video menggunakan aplikasi tertentu, misalnya Bandicam, ya. Jadi buat itu, tapi backgroundnya buat nuansa seperti yang tepat bagi anak usia sekolah dasar, ya. Misalnya alam, ya kan? Jangan juga backgroundnya kayak bagaimana, kayak planet apalah, ya toh. Nah, buat suasana alam, ya. Kemarin itu ada mahasiswa Buol yang kirim tugasnya, kenal Ines, ya, Ines. Saya senang lihat itu video pembelajarannya karena backgroundnya itu betul-betul cocok kayaknya untuk anak sekolah dasar, ya. Bukan bilang alam seperti ini, ya. Walaupun bagus juga alam seperti ini, tapi saya sarankan untuk buat background yang artinya yang khas-khas untuk anak sekolah dasar, ya. Jadi paham, ya? Jadi dari proyek ini kalian buat semacam rencana pembinaan, ya, kegiatan kepembinaan. Namun di dalam penyusunannya itu, ya kan, harus memenuhi beberapa indikator-indikator yang mungkin perlu ada, ya. Salah satunya adalah misalnya hadirkan ini semacam kegiatan yel-yel, ya. Kalau tidak mau yel-yel, bisa kan diganti ke yang lain, misalnya nyanyian, ya. Kalau tidak mau nyanyian, apa lagi kira-kira? Permainan atau games, ya.
dan sebagainya, termasuk juga tepuk-tepuk kan, Ya, Pak. tepuk pramuka misalnya gitu ya. Nah, ini indikator yang harus ada di rencana program pembinaannya yang bersifat kegiatan harian ya. Kemudian yang kedua yang harus ada adalah materi yang kalian latihkan atau yang kalian binakan kepada peserta didik ya. Apakah itu materi yang terkait dengan siaga atau penggalang. Materi pembinaan atau latihan. Namun perlu dilihat ya, di dalam pemberian materi pembinaan atau latihan jangan lepas dari SKU ya. Karena SKU itu, apakah itu SKU siaga atau penggalang, itu merupakan cerminan kurikulum kegiatan pembinaan peserta didik golongan siaga atau penggalang ya. Hadirkan SKU itu, artinya materinya jangan sampai tidak terkait dengan SKU-nya, ya kan? SKU siaga atau penggalang itu. Kemudian selain SKU-nya, Anda juga harus perhatikan metodenya, ya. Metode kepramukaannya, ya. Metode kepramukaan kemarikan itu ada 8 ya. 8. Jadi lebih jelasnya silakan nanti kalian unduh itu di AD dan ART gerakan pramuka. Di situ sangat jelas disebutkan ada sekitar 8 bentuk metode kepramukaan yang bisa diajarkan untuk mengajarkan atau membinakan materi-materi tertentu yang berkaitan dengan pramuka siaga dan penggalang. Misalnya salah satunya metode itu harus satuan terpisah, ya. Kalau penggalang itu ya satuan terpisah. Pembina putra membina peserta didik putra, ya. Pembina putri membina peserta didik putri. Itu salah satu bagian dari metode kepramukaan, ya. Termasuk misalnya dilaksanakan di alam terbuka, ya. Nah, itu. Jadi perhatikan metode kepramukaan yang berhubungan dengan materi yang kalian buat itu, susun sebagai rencana program kegiatan pembinaan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nah, selain SKU dan metodenya, di dalam melakukan kegiatan pembinaan itu harus mencerminkan nilai-nilai, ya. Selain nilai-nilai misalnya yang ditekankan dalam dasar dharma pramuka, ya, termasuk di Dewi Satya atau Dewi Dharma, ya, Tri Satya atau dasar dharma, itu juga harus mencerminkan aktivitas sesosipnya, ya, sesosip. Masih ingat kan kemarin sesosip itu adalah nilai spiritual. Kira-kira materi misalnya menghafalkan dasar dharma, kira-kira ada nggak masuk nilai-nilai spiritual di situ yang berkaitan sesosipnya? E-nya kan, kalian masih ingat kan? Emosional. Kemudian sosnya sosial. I-nya intelektualnya ada nggak? Nah, itu ya. Terakhir adalah apakah materinya itu berkaitan dengan aktivitas yang membutuhkan tenaga, ya, dalam hal ini fisik. Harus mencerminkan nilai-nilai sesosipnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, indikator yang nanti kalian ungkapkan di situ adalah sampaikan, misalnya di kegiatan akhir, ya, ada semacam pengarahan, ya, pengarahan atau pengarahan. Nama lainnya itu adalah briefing. Pengarahan ini bisa dalam bentuk nasihat, ya kan?
nasihat atau motivasi, ya. Karena di dalam kegiatan membina itu, kalau kita sebagai seorang pembina tidak pernah memberikan nasihat atau motivasi, ini kadang membuat peserta ini tidak mau lagi ikut kegiatan, ya. Nah, jadi hadirkan semacam briefingnya, pengarahan, ya. Termasuk dari bagian pengarahan ini, biasa di kegiatan akhir itu seorang pembina harus menyampaikan apa kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk pekan depan, ya. Nah, terkait misalnya materi apa selanjutnya. Nah, itu kalian sampaikan. Nah, terkait materi selanjutnya ini, itu kan kemarin tugasnya kan siaga mula. Saya minta buat 2 kegiatan. Nah, sekarang ini tugasnya buat ini kembangkan bentuk rencana program kegiatan pembinaan. Untuk hari pertama misalnya saya akan mulai di sini menghafalkan Dewi Satya dan Dewi Dharma. Maka nanti pada saat sudah kalian ajarkan ini, ya, kegiatan pertama, pada saat di penghujung kegiatan pembinaan sampaikan. Jadi adik-adik, pekan depan kita akan mempelajari terkait materi lambang gerakan pramuka, dan kita perlu harus mengetahui siapa penciptanya, ya. Siapa yang menciptakan lambang gerakan pramuka, sampaikan itu sebagai materi apa yang akan digunakan untuk pertemuan berikutnya. Paham maksudnya? Itu tugasnya ini, ya. Buat semacam RPP tadi, ya. Nah, misalnya kalian buat semacam tabel, ya, tabel. Misalnya nomor ya. Kemudian di sini tabel berikutnya ada kegiatan. Kegiatan itu yang tadi saya sebut, misalnya aktivitas apa di bagian awal, ya. Terus sampai akhir, ya. Nah, kasih pisau tabelnya. Jelas sampai sini, kan? Nah, sudah itu kegiatannya, tuliskan di sini langkah ke kegiatan. Misalnya di kegiatan awal apa langkah-langkahnya, ya. Jelaskan kalau kalian buat RPP dan mengajar kan? Sudah pernah simulasi kan? Itu biasanya kegiatan awal kalian sapa peserta didik, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya kan begitu umumnya. Nah, kalau kita nanti harus nampakkan ciri khas kepramukaannya, ya. Selain kita sapa, misalnya Assalamualaikum, tekankan juga salam pramuka. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Nah, itu sampaikan itu, ya. Jelas kegiatan di bagian langkah-langkahnya, kan? Nah, kemudian di sini kasih keterangan waktu, ya. Misalnya di kegiatan awal berapa durasi yang kamu gunakan, ya. Dan jangan lepas dari prodiknya. Misalnya prodiknya kan di sini waktunya 30 menit, ya. Jadi maksimalkan itu 30 menit. Misalnya untuk awal saya cuma menggunakan 5 menit, ya. Untuk kegiatan inti saya memanfaatkan 20 menit, ya. Kegiatan akhir saya memanfaatkan 5 menit, jadi totalnya tetap 30. Jadi konsisten dengan yang kalian tuliskan di prodiknya. Paham, ya? Paham, Pak. Nah, jadi sudah itu di sini ada tambahan satu, ya. Tambahan adalah keterangan. Keterangan apa yang dimaksudkan? Maksudnya itu nilai apa yang akan dikembangkan nanti, ya. Nilainya itu misalnya keterangan nilai yang mencerminkan sesositnya. Nah, kalau ini kan sudah ada semua di RT-nya, tinggal kalian tuliskan kembali, ya. Ah, ini juga yang perlu. Ini selain ini ada hal yang perlu, ya, pada saat membuat rencana program pembinaan.
jangan lupakan tuliskan identitas, ya, identitas rencana programnya. Nah, misalnya identitas pertama seperti ini ya, buat kopnya, ya. Kalau misalnya Putri, maka nomor budaknya adalah 01086 misalnya, karena genap terakhirnya Pak. Berarti jangan sampai yang di belakang ini Aswad menggunakan 2086. 0 berapa kalau dipakai Aswad? 085. Nah, jadi gunakan yang ganjil. Putra itu yang ganjil, Putri yang genap. Paham ya? Paham. Selain kopnya apa lagi? Jangan lupa sertakan misalnya yang di sini kategori SKU siaga misalnya ya, siaga atau penggalang. Nomor berapa ya? Nomor sekian sekian. Nah, sertakan itu ya. Itu adalah identitas. Buat RPP kan juga di mata kuliah yang lain kan harus ada identitasnya kan? Nah, yang paling terakhir tuliskan di sini siapa nama pembinanya. Otomatis Anda ya. Anda selaku pembina. Misalnya di sini pembina siaga Putri. Namanya siapa ya? Jangan lupa kasih tanda tangan misalnya. Tulis. Kemudian di sebelah kirinya tulis siapa ketua Madibusnya ya. Ketua Madibusnya yaitu tulis nama saya. Tapi saya mau lihat ya, saya tidak mau tuliskan nama saya di sini. Harus nama saya karena banyak yang terjadi selalu salah tulisan nama saya. Kayak kelas 2 itu kemarin waktu dia kumpul videonya, saya bilang videonya sudah bagus ya. Sisa perbaiki nama saya ya, baru saya terima. Kalau tidak bagus artinya tidak sesuai dengan nama saya, jangan dulu dikumpul ya. Paham ya? Setelah selesai semua, dan ini harus kita selesaikan hari ini sebagai ujian MIT. Itu ya, hari ini kita selesaikan dalam kurun waktu 40 menit. Mana? Kegiatan awal? Yang mana ini? Ini salah satunya ya, misalnya kegiatan awal. Apa yang kegiatannya kamu lakukan? Misalnya tadi menyanyi, ya, menyanyi, menyapa, kasihkan motivasi, ya. Dengan motivasi, misalnya motivasi semangat, ya. Yang anak-anak kalian di dalam berkegiatan nanti harus jaga kekompakan, berarti beridentitas dengan emosionalnya, ya toh? Tuliskan di sini. Paham ya? Ya. Nanti pada saat di kegiatan awal ada permainan. Berarti permainan itu membutuhkan tenaga. Berarti fisik. Ngerti kan? Paham? Nah, setelah kalian buat ini rencana program kegiatan pembinaan, untuk tugas di rumah adalah buat video praktik pembinaan. Durasinya berapa menit? Jangan lewat 15 menit. Karena kita mau upload di YouTube ya. Kadang itu kalau kita mau upload di YouTube kadang dibatasi durasinya ya, minimal 15 menit ya. Jangan lewat. Karena kita nanti akan upload di YouTube. Paham ya? Jadi silahkan dikerja dari sekarang, dan semua RTL-nya ini akan saya serahkan kembali sebagai rujukannya. Nah, itu ada bawa bukunya nggak? Nah, di bukunya ini bisa kalian jadikan juga pedoman kan, misalnya yang butuh lagu-lagu, ya toh? Lihat saja di bab terakhir, bab 12, ya. Yang misalnya butuh permainan, lihat saya di situ, ya. Bisa ya?
Nah, jadi ini kalian rujuki, jangan sampai melenceng karena disitulah letak-letak indikator yang kita mau amati apakah sudah tepat atau tidak ya. Nah, mengerti? Siapa ini Miftahul Jannah mah? Miftahul. Masa video. Harus ya. Agustina. Ini. Agustina. Seriwana mana? Ini Ristanti. Alif. Haslinda. Nurlinda. Sudah ada semua, tinggal Aswan ya. Berarti tidak datang kemarin ya? Bisa dalam proses mengerjakan itu rencana program pembinaannya ada yang kurang dipahami bisa bertanya ya. Jadi waktunya mengerjakan itu selama 40 menit dari sekarang ya. 40 menit. Ya sambil saya absen juga ya. Nah, absennya itu saya juga mau mengecek kelengkapannya ya. Tadi saya ditanya Ketua Prodi, bagaimana perkembangan Pak Irul? Mahasiswa kita sudah berpakaian pramuka semua. Alhamdulillah tadi di kelas A itu sudah 80% yang menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap ya. Minimal ada tangan leher ya dengan pakaian seragamnya. Hanya 6 orang yang tidak pakai tadi ya, berarti sekitar 80%. Kalau di sini sekitar 90 lah. Ya, karena ada Aswad 1. Ya, dengar namanya. Alif Hasanah ada. Nurlinda. Fausia. Uci izin. Nurul Sepia. Izin kenapa nih? Itu namanya Musdalifah. Musdalifah ada standar. Rani. Aswad. Nah, kacu saja ya. Miftahul Jannah. Aslinda. Agustina. Anissa, izin. Ririn, tidak ada ya. Musfira izin. Seriwana mana? Ada? Kristanti, ada? Mulyadi, izin. Febrianingsi, tidak kabar. Jadi saya sengaja tanda ya yang berseragam lengkap P pramuka, K kacu ya. Nah, yang tidak ada kacunya P saja ya. Hanya sebatas laporan saja ya. Dan ini yang bersangkutan belum memenuhi instruksi surat ya.
Apalagi Aswat ini dapat akib toh, dapat akib. Yang lebih diwajibkan itu akib. Jangan lupa kopnya sertakan logo ya, logo. Logonya tetap kalian hadirkan ya. Bagaimana, Swat? Ada yang mau dikonsultasikan? Hah? Apa? Makanya jadilah buat produk. Ya. Jadi selesai tidak selesai tetap kita tunggu ya. Jadi jangan sampai tuh yang kamu buat, kalian buat itu tidak sesuai nanti dengan videonya. Jadi buat dulu cari satu contoh skala poin skala. Baru kalau kamu keluarkan dalam bentuk program kegiatan pembinaan. Sudah. Terserah, ambil salah satu ya. Yang jelas kamu sampaikan nanti kegiatan apa untuk agenda berikutnya ya. Tapi yang ambil siaga mula, fokus ke siaga mula ya. Jangan langsung sebagian di siaga mula, poin keduanya kalian ambil, langsung loncat ke siaga bantu ya. Ambil satu, jangan loncat ya. Karena lain prosedurnya. Fokus satu penggolongan. Nah, kan. Jadi selesai. Kita kumpul ya. Yang mana? Kategori yang mana? Ini? Nomor berapa poinnya itu yang materinya? Nomor berapa? Ada kan di prodiknya kan? Iya, ada Pak. Di prodiknya di bagian kolom berapa itu Pak? Ada di situ. Kalau misalnya ada 2 poin di situ, kita ke 2 poin. Nanti ketika itu selesai ya, satukan dengan yang lainnya. Satukan dengan produknya. Gambar. Tapi saran saya kerja dulu yang bagian terpenting, nanti dilanjutkan. Jangan sampai selesai gambarnya tidak selesai isi. Sementara di situ yang lebih pokok itu. Kerja dulu yang paling penting. Ini ada ikut lomba hari ini kan? Tidak ada. Saya ini makanya saya buru-buru juga ini karena nanti saya jadi wasit poli. Jadi wasit poli lagi. Bukan daripada satu pasar kamu. Aman ya, aman? Itu pinjam kita HP-nya kalian yang menganggur password. Udah tahu dia.
Yang lain kan biar tidak lihat HP toh. Karena sudah ada produknya. Ada pembukaan kayaknya. Ya ikuti saja yang punya temannya dulu toh, SKU berapa. Pilihkan salah satu tapi jangan sama. Misalnya ini kerja apa sebagai pesanan apa. Siaga, misalnya ini siaga bulan. Nah, yang bantu, oh, siaga bantu. Gitu. Ya, sisa 25 menit ya. 25 menit. Kita itu bisa atur waktu, tapi waktu nggak bisa mengatur kita. Hah? Terserah bagaimana menariknya kalian, tapi bagusnya kalau kalian tabelkan. Karena bagaimana kita mau deteksi durasi waktunya berapa menit ya? Bagaimana cara kita mendeteksi sebenarnya? Masa dalam kurun terus? Jadi saya sarankan pakai tabel ya. Waktu kalian buat RPP juga kan pakai tabel kan kebanyakan. Langkah-langkahnya kan kalau misalnya kegiatan awalnya kalian harus apa di kegiatan awal itu? Apakah kalian mengecek kehadiran berapa peserta didik kalian yang hadir, ya toh? Terserah bagaimana. Pokoknya kalian berimajinasi, membayangkan dirinya seolah-olah menjadi seorang pembina pramuka, ya. Seorang pembina pramuka itu kan tidak langsung mengajar begitu saja. Tentu ada perencanaan-perencanaan yang sudah dia buat sebelumnya. Rencana program kegiatan ini merupakan persiapan seorang pembina sebelum mengajar atau membina. Bagaimana Aswad? Aman? Aman Aswad?
Ada yang sudah jadi pembantu pembina di sekolah? Artinya sudah ada bina satuannya. Kalau di kelas A tadi itu ada Agustina, sudah jadi pembantu pembina. Di kelas C ada siapa namanya ini? Listiani. Mulyadi itu kelas C juga kan? D. Berarti di kelas ini enggak ada. Oh, Mulyadi. Haslinda tidak sama Alif. Yang sudah terdaftar sebagai calon pramukanya Umada siapa? Satu. Siapa lagi? Posia. Luar biasa jadi pengurus pertama. Yang pertama itu akan selalu dikenang. Sudah? Itu lihat tabel yang saya ajarkan tuh. Nah, ya model begitu tuh semua. Langkah-langkahnya, toh? Paham ya? Bagaimana waktu kalian buat RPP-nya itu? Berapa orang yang bawa buku pramuka? Berapa orang? Yang bawa? Bawa ada 4. Kenapa saya tanya begitu? Nanti setelah ini kita coba nyanyikan beberapa lirik lagu pramuka ya. Oke, tersisa 11 menit ya. Yang sudah menuju ke kegiatan akhir sudah ada? Oh, Selinda. Jadi nanti yang sudah selesai jangan lupa di bawahnya ya. Pembina siapa ya, dan Kak Mabigusnya siapa, jangan lupa disertakan dan tanda tangani memang ya. Ya terakhir jangan lupa tanggal dibuatnya ini rencana program pembinaan ya, tanggal dibuatnya. Oke, 2 ya, 2 menit.
Mana Rani? Oh, Rani siapa? Mustalifah. Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Mana? Yang di bawahnya itu Kak. Kak Mabibus, Majelis Pembimbing Gugus Depan ya. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan. Ya, nama saya di situ ya. Ah, saya mau lihat. Siapa tahu juga di sini banyak yang salah-salah tulis nama. Oke, tengah mundur ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nanti berurutan ya, dari alif sampai terakhir ya. Dari alif ya, kumpulnya 3, 2, 1, stop semua ya. Stop. Jadi selesai tidak selesai nanti tetap akan kalian lanjutkan di rumah ya. Saya cuma mau paraf sampai di mana, dan ketika saya lihat sampai di sini kalian menulis, maka di situ bagian itu yang saya paraf ya. Oke, dari alif dulu. Ya. Dari alif. Oke, tunggu saya. Oh, selesai ya. Jangan sampai hilang ini ya. Selinda. Selesai nih ya? Kasih, sudah tanggal. Lanjut. Tidak ada pembelaan Mabibus ya. Selesai nih Kak? Selesai Pak. Belum tuh. Lanjut di ya ini Mustalifah. Silahkan. Salah nama saya ini. Belum selesai. Belum Pak. Lanjutkan ya. Selanjutnya. Selesai nih. Ini isi di sini ya. Salah. Di sini saja saya paraf. Oke, lanjut. Nah, jangan sampai yang itu ya. Selesai nih ya? Belum? Selesai Pak. Kasih penjelasan ini. Siapa terakhir, Aswad? Oke, kembali ke tempat ya. Jadi setelah kalian tadi itu buat rencana program kegiatannya, karena ada saya lihat artinya sudah selesai ya, kebanyakan sudah selesai. Jadi tinggal kalian nanti
lanjutkan di rumah. Kalau misalnya ada yang mau kalian tambahkan silahkan. Tapi tidak perlu lagi ditulis tangan ya, diketik. Jadi sertakan nanti yang di prodiknya itu dengan ini rencana program kegiatannya ya. Kalian nanti sertakan itu. Nah, dan jangan lupa juga diklik sama dengan yang saya paraf itu ya, Iya, Pak. sebagai bukti ya. Nah, yang saya sampaikan tadi kalian buat praktik pembinaannya ya, buat video, mengerti kan? Ah, nanti videonya itu buat semacam pengantar dulu, pengantar video, misalnya mata kuliah kepramukaan SD ya, dosen pengampunya ya, sertakan. Kemudian yang mau dibahas di situ sertakan materi tentang ini golongan siaga atau penggalang ya, sampaikan dulu pemaparan awal di bagian awal videonya itu ya. Kemudian nanti setelah masuki kegiatannya, pisahkan lagi, tulis komentar di situ kegiatan awal. Apa kegiatan awalnya. Masuk lagi ke sesi kegiatan inti. Ada tertulis ya, kegiatan inti apa lagi ya, sampai penutup. Mengerti ya? Itu nanti pembuatan videonya. Durasinya minimal 15 menit. maksimal itu 15, tapi kalau perlu dibawanya di 15 ya, supaya tidak mudah terbaca di YouTube nanti ketika kita post ya. Pakai pramuka, pinjam ya. Baik, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita seorang pembina pramuka itu ya, paling tidak bisa menyanyikan beberapa lagu-lagu kepramukaan ya, lagu-lagu siaga, termasuk lagu-lagu penggalang, karena kita ini di PKSD ya. Nah, yang ada pedoman bukunya bisa merujuk di bukunya ya. Nah, hanya beberapa saja lagu yang kita pilih. Misalnya dulu di siaga ya. Coba dilihat di halaman 224, 225 ya. Sudah buka? Sudah. Hijau-hijau. Nah, ini foto itu pengalaman saya waktu mengajar penggalang ya. Nah, itu. Langsung poin lirik kedua ya. Lirik kedua ini saya dapatkan waktu kegiatan KMD. Ya. Ada yang tahu liriknya? Liriknya itu untuk judul ijo-ijo itu siaga, dengar ya. Ijo-ijo itu siaga, merah-merah itu penggalang, kuning coklat penegak pandega, jadi satu itulah pramuka. Eya eyo itulah pramuka. Eya eyo mari jadi pramuka. Bisa ya? Bisa, insya Allah, Pak. Kita ulang satu kali ya. Ijo-ijo itu siaga, merah-merah itu penggalang, kuning coklat penegak pandega, jadi satu itulah pramuka. Eya eyo itulah pramuka. Eya eyo mari jadi pramuka. Nah itu ya, itu lagu-lagu siaga ya. Kita latihan dulu baru kita sama-sama ya. Nah, ada yang tahu ini Mars Penggalang? Tak ada gunung terlalu tinggi buat kami daki di tengah malam. Tak ada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam kelam. Hutan rimba, padang lalang, dusun sunyi, jalanan jauh. Panas terik, hujan berangin, maju terus, jalan terus, pantang patah, hati kami, karena telitinya Pasukan penggalang jalanlah
terhapus duka semua. Bisa ya? Cuma ini bisa. Cuma bisa. Pramuka sejati ya. Bagaimana tuh pramuka sejati? Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karena sopan dan tak kena rasa sombong, bersahaja, setia, suka menolong. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Bisa ya? Bisa. Apalagi kuliah ke-6 ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Ini ada pantun juga, pernah dapat kan? 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat, ambil korek bakarlah lilin. Pramuka selalu disiplin. Bisa ya? Bisa. Hanya saja. Apalagi nih, selamat datang kawan, pasti kalian bisa ya kan? Mana itu, Pak? Selamat datang kawan, Selamat datang, kawan, selamat datang kami ucapkan. Nah, ini lagu ini ketika itu mau diadakan penerimaan pramuka dari perpindahan golongan ya, misalnya dari golongan siaga mau pindah ke penggalan. Jadi di upacara penerimaan itu ya biasanya yang terlanjur menjadi pramuka penggalan itu menyambut yang calon penggalan itu dengan nyanyian ini ya. Nah, itu. Apa 9 ini pasti kalian sudah tahu kan? Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Bisa ya? Bisa. Bisa. Apa guna pesan? Ada yang hafal ini Kelana Rimba? Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang di tiup sambayu, api menjilat.